Dicuekin Sintayong, Chairus Margono mendadak hapus akun Instagramnya. Sintayong resmi panggil bek Kekar untuk gantikan Jordi Amat. Pengamat ungkap kelebihan dan kekurangan timnas Indonesia tanpa Elkan Bagot. Jairo Ridewa semakin dekat dengan timnas Indonesia. Gelandang Persib akui kecewa tak dipanggil timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi memanggil pemain Malut United untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dia adalah Wahyu Prasetyo. Bek yang dijuluki Hul itu kembali menyertai timnas Indonesia. Sebelumnya Wahyu sempat absen dalam 2 pertandingan skuad Garuda. Pemain yang memiliki perawakan kekar ini dipanggil untuk menggantikan posisi Jordi Amat yang mengalami cedera. Selain Wahyu, 2 pemain Malut United lainnya yang dipercaya Sintayong ke timnas Indonesia adalah Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Keduanya telah menjadi langganan skuad Garuda. Garuda memanggil 3 pemain Malut United yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari timnas Indonesia, ujar Malut United di laman resminya. Sintayong dikabarkan bakal memasukkan 26 pemain ke timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal lebih dulu berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024 mendatang. Kabar mengejutkan datang dari kiper keturunan Chairus Margono. Chairus diduga telah menghapus akun Instagramnya. Hilangnya akun Instagram Chairus Margono membuat heboh para pencinta sepak bola tanah air. Banyak netizen yang prihatin dengan nasib kiper 22 tahun tersebut. Sebab di saat belum kunjung dipanggil ke timnas Indonesia, Chairus Margono justru berstatus tanpa klub. Sekedar diketahui, per 1 Juli 2024, Chairus Margono berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang Panathinaikos B. Netizen menduka jika hilangnya akun IG Chairus Margono akibat kekecewaan sang pemain, akibat tak pernah dilirik oleh pelatih Sintayong. Sekedar diketahui, Chairus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024. Ia rela meninggalkan paspor Amerika Serikat demi menjadi WNI. Ia pun siap dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong jika dibutuhkan. Sayangnya, hingga sekarang Chairus Margono tak kunjung dipanggil Sintayong. Untuk laga timnas Indonesia pada September 2024, tak ada tanda-tanda Chairus Margono dipanggil Sintayong. Karena itu, harapannya Chairus Margono segera mendapatkan klub anyar demi membuka peluang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Sintayong tidak menyertakan nama Elkan Bagot dalam skuad yang akan bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Hal itu tentu saja menimbulkan beberapa dugaan dari publik sepak bola Indonesia, termasuk kemungkinan hubungan yang tidak harmonis antara Sintayong dengan Elkan Bagot. Untuk melawat ke kandang Arab Saudi, Sintayong memanggil 26 pemain tanpa ada nama Elkan Bagot. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo mengatakan ada 2 hal penting yang muncul dari keengganan Sintayong memanggil Elkan Bagot. Kesit Budi menilai absennya Elkan Bagot akan menjadi sebuah kerugian karena peran Elkan Bagot di pertandingan sebelumnya sangatlah penting. Kehadiran Elkan Bagot jika dilihat dari sisi non-teknisnya akan membuat lawan-lawan Indonesia sedikitnya kena mental karena pemain belakangnya mempunyai reputasi bagus di Liga Inggris. Terkait tidak dipanggilnya Elkan, tentu ini menjadi sebuah kerugian karena perannya Elkan di klub Liga Inggris sebenarnya progresnya sangat bagus. Begitupun di pertandingan-pertandingan sebelumnya bersama timnas Indonesia. Setidaknya kalau ada Elkan Bagot, di sisi non-teknisnya lawan akan melihat, oh ini Indonesia punya pemain belakang yang bermain di Liga Inggris. Ini kan bisa menjadi tambahan moral untuk timnas Indonesia, sehingga lawan akan semakin memperhitungkan Indonesia, ujar Kesit Budi Handoyo. Namun Kesit menegaskan nasi sudah menjadi bubur, apalagi pelatih Sintayong sendiri sudah memastikan bahwa Elkan Bagot tidak masuk dalam skuadnya kali ini. Selain itu, Sintayong harus benar-benar menyiapkan timnya di sisa waktu yang ada
agar publik percaya bahwa semua pemain yang dibawanya bisa memberikan yang terbaik di laga berat melawan Arab Saudi dan juga Australia. Kekecewaan dirasakan bintang Persib Bandung Marc Anthony Klok karena tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda bakal melawan timnas Arab Saudi dan juga Australia. Klok mengaku sedih tidak mendapatkan panggilan, apalagi ia merasa layak usai mengantarkan Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. Meski demikian, gelandang naturalisasi asal Belanda itu tetap menghormati keputusan pelatih. Klok berjanji kesedihan itu akan diubahnya menjadi kerja keras agar kembali mendapatkan panggilan. Namun demikian, Klok tidak bisa memberikan dukungan secara langsung ke stadion. Ia hanya bisa mendukung via tayangan televisi untuk kedua laga tersebut. Ia pasti sedih karena saya selalu mau main untuk negara kita dan musim lalu saya juara, harusnya ada di timnas. Saya selalu mendukung, meski untuk kali ini saya mendukungnya di rumah. Tapi menurut saya timnas Indonesia memiliki skuad yang bagus, jelas Marc Anthony Klok. Kabar Jairo Lidewal akan bergabung ke skuad Garuda nampaknya semakin dekat. Hal ini dikarenakan hampir pasti Jairo Lidewal tak akan mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, mengingat persaingan di tim Oranye sangat ketat. Apalagi di lini tengah timnas Belanda masih ada nama-nama tenar seperti Tijani Raiders dan juga Frenkie de Jong. Hal ini menjadi peluang bagi PSSI untuk menjalin negosiasi dengan pihak Jairo Lidewal lebih mendalam. Apalagi keluarga Jairo Lidewal pernah mengatakan jika sang pemain tertarik membela timnas Indonesia. Di sisi lain, Jairo Lidewal juga resmi bergabung dengan klub Belgian Pro League yakni Royal Antwerp dengan status permanen. Royal Antwerp menggait Lidewal secara gratis setelah kontrak pemain serba bisa tersebut bersama Crystal Palace habis pada akhir musim lalu. Di Royal Antwerp, Jairo Lidewal mendapatkan kontrak berdurasi setahun alias hingga akhir Juni 2025, disertai dengan opsi perpanjangan selama setahun. Lidewal pun akan berhadapan dengan dua pemain timnas Indonesia yang juga merumput di Belgia Pro League. Mereka adalah Sandi Wos dan Ragnar Oratmangun. Beberapa bulan lalu, Jairo Lidewal sempat ramai diperbincangkan netizen tanah air setelah diklaim ingin membela timnas Indonesia. Lidewal sendiri memang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Keinginan Jairo Lidewal membela timnas Indonesia juga diucapkan mantan anggota Esko PSSI Hassani Abdul Ghani. Menurut Hassani, dia juga dihubungi nenek Jairo Lidewal untuk membicarakan sang pemain tersedia membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkap satu kekecewaan pada anak asuhnya. Penggawa Garuda Muda disebut-sebut sudah ada yang tinggi hati. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memetik kemenangan 3-1 atas timnas India U17 dalam laga uji coba beberapa hari lalu. Meski tim asuhannya menang, Nova menyayangkan satu hal. Dia bilang ada beberapa pemain yang mulai tinggi hati hingga bisa menghancurkan tim. Yang saya sayangkan di sini adalah masalah ada beberapa pemain yang mulai sombong, mulai tinggi hati. Saya paling nggak suka pemain saya mulai sombong karena itu akan menjadi kehancuran awal bagi mereka. Harapannya itu tidak akan terjadi lagi, ujar Nova Arianto. Meski begitu, Nova tetap mengapresiasi tim saat tim asuhannya membekuk India. Nova mengungkap misi dalam uji coba Indonesia melawan India, transisi saat bertahan ke menyerang salah satunya. Memang di laga uji coba ini, saya ingin melihat bagaimana transisi kita saat dapat bola. Pilihan pertama bola ya ke depan, tapi situasinya kami lebih banyak kehilangan bola, jelas Nova Arianto.